Namaku Farhan. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang paling seram yang pernah aku alami dalam hidupku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Berawal ketika temanku datang ke rumah dan membangunkanku di pagi hari. Namanya Esa. Pagi itu dia sudah membangunkanku, mengetuk-ketuk pintu, dan mengajakku untuk ikut mancing. Masih pagi, begitu kataku. Tapi dia tetap kekeh untuk mengajakku. Aku pun bertanya, mancing di mana? Dia bilang, di Leuwih Nini. Sebuah daerah yang masih asing di telingaku. Karena temanku sudah jauh-jauh datang dan sangat bersemangat sekali, aku pun mengiyakan. Tidak sempat mandi ataupun sarapan, aku langsung berangkat. Dan ternyata tidak hanya aku dan Esa saja. Dia mengajak 3 orang lagi untuk sama-sama pergi memancing hari itu. Ketiga orang yang lainnya pun masih teman-temanku sendiri. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju tempat pemancingan. Singkat cerita, kami sampai. Seperti yang kuduga, aku memang belum pernah ke tempat itu sama sekali. Ini kali pertama aku. Jika aku gambarkan tempatnya seperti apa, sebuah tempat pemancingan yang masih sangat sepi. Di sekeliling tempat pemancingan ini banyak pepohonan yang rimbun. Dan tempat ini memang bukan tempat pemancingan umum yang disewakan atau banyak dikunjungi orang. Jadi bisa dibilang di tempat ini masih belum ada banyak orang yang tahu bahwa bisa dipakai untuk memancing. Entah dari mana Esa menemukannya. Yang jelas, sepertinya memancing di sini akan menarik. Suasana memancing pun berjalan sangat menyenangkan. Sampai di tengah-tengah memancing, aku kebelet ingin buang air kecil. Aku coba berjalan ke sekitar, melihat kiri dan kanan. Siapa tahu ada toilet umum untuk aku buang air kecil.
Aku terus berjalan sampai aku melihat dari kejauhan ada gubuk yang lumayan besar. Tapi entah gubuk siapa. Awalnya aku berniat untuk pergi ke gubuk itu dan numpang buang air kecil. Tapi sudahlah. Aku mengurungkan niatku, dan karena sudah tidak kuat, akhirnya aku memutuskan buang air kecil di sekitaran pohon itu saja. Tak lama aku pun kembali kepada teman-temanku dan lanjut memancing. Tangkapan hari itu sangat bagus. Hingga tak terasa sudah hampir maghrib. Karena sudah mendapatkan banyak ikan, kami pun memutuskan untuk pulang. Namun salah satu temanku berusaha menahan kami karena katanya masih seru. Karena tidak bisa menolak, akhirnya kami pun mengikuti permintaan temanku itu. Meskipun hari sudah semakin sore, semakin malam, dan keadaan berubah menjadi hening. Aku coba lihat ke sekitar lagi. Yang kupikir hanya kami saja yang memancing saat itu. Tapi ketika kulihat-lihat lagi, aku baru sadar. Ternyata di seberang kami ada juga orang yang sedang memancing. Aku perhatikan orang itu, terus melihat ke arahnya. Karena sudah gelap, wajahnya tidak terlihat. Begitu jelas, dia hanya duduk, ya seperti layaknya orang memancing. Dan dia seorang laki-laki. Entah hanya aku yang memperhatikannya, namun mataku terkunci terus pada orang itu. Hingga tiba-tiba orang itu berdiri. Dan ketika orang itu berdiri, astaga, aku melihat tangan orang itu sangat panjang. Tangannya panjang sampai ke telapak kakinya. Terlihat juga kuku-kukunya yang sangat panjang dan runcing. Dan laki-laki itu tiba-tiba melihat ke arahku. Dia melihat ke arahku dan perlahan melangkahkan kakinya. Dia melewati sungai. Dia berjalan di atas air dan langsung berjalan sangat cepat sambil menyeret kedua tangannya.
berlari ke arahku. Wajahnya pucat, mulutnya menganga, matanya membelalak. Ada lingkaran cekung hitam di sekitaran matanya. Kontan aku berteriak. Ah, setan! Teman-temanku langsung melihat ke arahku. Aku menunjuk orang tersebut yang berlari di atas air mendekatiku. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Teman-temanku pun yang panik langsung menyusulku berlari sekuat tenaga. Dan ketika itu aku ingat ada gubuk yang kulihat sebelumnya. Entah kenapa aku pun berinisiatif langsung masuk ke dalam gubuk itu. Aku buka pintu gubuknya, masuk ke dalam sana, dan setelah kami semua masuk, kami pun menutup pintunya. Sambil mengatur nafasku, aku coba lihat, mengintip apakah sosok itu masih mengikuti kami atau tidak. Setelah aku lihat, sepertinya sudah tidak ada sosok itu. Teman-temanku bertanya kenapa, ada apa-apa yang kulihat. Aku pun coba ceritakan apa yang kulihat tadi. Salah satu temanku mengingatkan, mungkin karena hari ini Kamis, malam Jumat. Dan mungkin saja tempat ini angker. Entahlah, yang jelas aku melihatnya. Namun teman-temanku yang lain sama sekali tidak ada yang melihat laki-laki itu. Kami lihat ke sekitar gubuk. Ternyata gubuk ini sepertinya sudah kosong cukup lama. Tidak ada apa-apa di dalam sana. Perabotan, kursi, atau apapun kosong. Aneh. Lalu tempat apa ini? Temanku sempat bertanya, mau sampai kapan kita di sana? Aku yang masih ketakutan menahan pintu dan menunggu untuk tetap tenang. Sampai kami semua tiba-tiba terdiam, kaku tidak bisa bergerak ketika kami mendengar ada suara yang menggeram. Kami sering melirik. Suara geraman itu sangat jelas terdengar. Kami semua mendengarnya. Kami masih berpikir, apa suara geraman itu suara geraman binatang buas. Kontan aku pun coba mengeceknya.
Aku coba cek, mengintip dari balik sela-sela pintu. Dan ketika aku lihat, astaga, suara menggeram itu berasal dari satu makhluk yang tepat berada di depan gubuk itu. Aku mundur perlahan dari pintu. Tak bisa berkata apa-apa. Badanku bergetar. Jantungku berdegup sangat kencang. Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka perlahan-lahan. Dan ketika semakin lebar terbuka, makin jelas terlihat satu sosok di depan kami. Kami semua terdiam. Sosok besar dengan mata yang merah menyala dan gigi yang bertaring. Wajahnya sangat menakutkan. Matanya membelalak, menyeringai, dan saking besarnya, wajahnya saja sudah menutupi pintu gubuk itu. Dia melenggak-lenggokkan kepalanya, dan perlahan-lahan, kepalanya mulai mengintip masuk dari pintu gubuk itu, sambil terus menggeram menyeramkan. Bulu kuduk kami berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya yang merah melirik kiri kanan seperti memperhatikan kami satu persatu. Salah satu temanku yang panik langsung menendang-nendang sisi gubuk yang lain dengan maksud membuat lubang agar kami bisa berlari keluar dari tempat itu. Kami pun langsung berusaha untuk membobol gubuk itu sampai gubuk itu berhasil kita lubangi dan kami langsung masuk ke dalam lubang itu. Lubang sempit satu persatu, buru-buru, dan sialnya giliran aku yang terakhir. Dan ketika aku akan keluar dari gubuk itu, terasa kakiku seperti ada yang menarik. Aku meronta-ronta, menendang-nendang makhluk besar itu yang sepertinya sedang entah menggigit kakiku atau menarik kakiku dengan jarinya. Temanku pun berusaha menarikku hingga akhirnya aku bisa lolos dan langsung berlari sekencang-kencangnya menjauh dari tempat itu. Sampai akhirnya kami pun melihat lapangan yang sangat besar. Pikirku kami sudah tenang ketika sampai di lapangan yang besar. Tidak ada pohon-pohon rindang yang menutupi. Namun ketika sampai, ternyata itu bukan lapangan kosong, tapi
adalah lahan kuburan. Iya, terjajar luas, batu-batu nisan. Di lapangan itu. Dan kami pun samar mendengar suara perempuan yang mengawang menertawai kami. Dan sekilas bahkan kulihat ada sosok-sosok putih berterbangan, seperti melewat mempermainkan kami. Kami pun akhirnya terus berlari menjauh hingga akhirnya keluar dari tempat itu. Malam itu pun berakhir di rumahku. Kami semua menginap. Tangkapan, alat pancing, semuanya kami tinggalkan di sana. Yang inginnya untung malah jadi seperti ini. Entahlah apa yang menimpa kami malam itu. Apakah memang mungkin tempat itu tidak boleh memancing? Ataukah ada alasan lain yang membuat tempat itu jadi sakral? Aku tidak tahu. Yang jelas, yang ku yakini tempat itu angker. Dan aku tidak mau lagi pergi ke tempat itu.